Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita memasuki minggu ke-8 dari mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Nah, pada minggu ke-1 sampai ke-7 kalian sudah banyak sekali melakukan kegiatan, sudah punya 2 proyek. Proyek yang pertama yaitu poster digital dan proyek yang kedua yaitu membuat review dalam bentuk infografik atau website atau video untuk aplikasi yang sesuai atau sumber belajar digital yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip yang bisa kalian perhatikan ketika akan memanfaatkan alat teknologi untuk anak usia dini. Oke, mari kita simak sama-sama apa saja sih prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ketika akan memanfaatkan teknologi untuk anak usia dini. Nah, kita mulai dengan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yaitu teknologi jika digunakan dengan tepat dapat menjadi alat bantu untuk belajar. Ini memang sudah tentu ya. Kalau kita menggunakan alat teknologi itu dengan tepat, dengan sesuai, pastinya akan membantu proses belajar anak usia dini. Nah, tepat dan sesuai itu dari sisi apa sih? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, ketepatan dari sisi konten. Jadi ketika kita melihat sumber belajar seperti yang kalian bahas kemarin, yang kalian lakukan kemarin, kalian perlu melihat apakah kontennya itu dapat membantu anak usia dini belajar, berekspresi, bereksplorasi. Jadi tidak hanya pasif melihat gitu ya, pasif menonton, tapi si anak ini bisa berekspresi tidak dengan alat teknologi tersebut. Si anak ini bisa bereksplorasi tidak dengan alat teknologi tersebut. Itu akan membantu meningkatkan proses belajar siswa. Yang kedua yaitu konteks. Kita lihat dari interaksi sosial apa yang bisa terjadi ketika si anak usia dini menggunakan alat teknologi tersebut. Apakah si anak usia dini dapat berinteraksi dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya atau dengan temannya gitu ya. Bagaimana teknologi itu bisa memfasilitasi interaksi sosial anak usia dini dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah kita perlu melihat ketepatannya secara individu. Apakah teknologi itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, ketertarikan, dan juga tahapan perkembangan anak usia dini. Jadi nanti perlu dilihat Nah, itu tadi ya. Jadi secara individu kita lihat apakah teknologi itu sesuai dengan perkembangan bahasa, sesuai dengan perkembangan psikomotorik, perkembangan kognitif anak usia dini. Saya sudah bahas juga sih tentang ini di video-video sebelumnya, tapi ini memberikan penguatan pada kalian bahwa prinsip-prinsip ini yang perlu diperhatikan ketika memilih alat teknologi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pertimbangannya ketika kita menggunakan alat teknologi itu, kita perlu lihat si anak itu akan menjadi pengguna pasif atau pengguna aktif dari teknologi. Pengguna pasif itu seperti apa sih? Mungkin kalian sering lihat anak usia dini yang nonton YouTube, nonton video-video gitu ya. Nah, di situ anak-anak hanya menjadi pengguna pasif kalau dia hanya duduk diam menonton dan berinteraksi dengan videonya, dengan YouTube-nya. Mungkin dia berekspresi sih gitu ya, mungkin dia teriak menunjukkan rasa senangnya atau menunjukkan rasa takut kalau filmnya menegangkan dan lain-lain, atau ikut bernyanyi ketika ada lagu-lagu. Namun jika tidak ditemani oleh orang tua, ini akan menjadikan siswa hanya berinteraksi dengan medianya saja. Jadi tidak ada interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini akan mengakibatkan minimal learning. Jadi belajarnya mungkin tidak sebaik atau secepat atau seoptimal ketika dia ditemani oleh orang dewasa. Nah, pengguna aktif teknologi itu berbeda. Jadi kita ketika menonton video saja itu tadi pasif, tapi kalau kita mengajak si anak-anak untuk main games misalnya, online games itu lebih baik daripada nonton video saja karena dia berinteraksi dengan alat teknologi. Ada psikomotorik yang dilatih, misalnya dia belajar touch pelan-pelan ya, touch and drag gitu ya, klik dan lain-lain. Dia mengenal icon-icon yang ada di online games tersebut, dia mengenal instruksi, mungkin kalau ada instruksi berupa suara dan lain-lain. Jadi AUD akan melakukan kegiatan sambil mengakses konten teknologi, itu ada
optimal dari penggunaan teknologi, lebih pada maksimal learning, tidak minimal learning. Tapi tentunya penggunaan teknologi secara aktif itu membutuhkan alat teknologi yang lebih baik. Mungkin kalau handphone yang sederhana untuk YouTube saja cukup, tapi kalau untuk online games mungkin memerlukan RAM yang lebih tinggi, memori yang lebih tinggi, dan lain-lain. Oke, itu tadi prinsip yang pertama dari sisi ketepatan. Nah, sekarang prinsip yang kedua. Teknologi sebaiknya digunakan untuk memberikan akses kesempatan belajar untuk anak di usia dini. Nah, ketika dalam konteks belajar, banyak guru yang saat ini dalam konteks daring misalnya menggunakan quizzes atau Kahoot untuk anak-anak. Itu biasanya untuk menggantikan penggunaan worksheet atau lembar kerja siswa ya, yang biasanya mereka mungkin bulat-bulat, ada multiple choice dan lain-lain, sekarang diganti menjadi quizzes atau Kahoot. Tetapi tetap konteksnya menjawab pertanyaan pilihan ganda gitu ya. Tapi sebetulnya penggunaan teknologi itu bisa dimanfaatkan lebih dengan memberikan akses pada siswa untuk mempelajari ragam budaya. Mungkin kalian tahu ada topik-topik di PAUD yang berhubungan dengan budaya ya, yang misalnya pakaian adat atau rumah-rumah adat dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan teknologi, mereka bisa mendapatkan akses kepada ragam budaya secara live, secara virtual, tapi lebih 3 dimensi. Jadi mereka bisa melihatnya seperti nyata gitu ya. Dengan mempelajari ragam budaya, itu mereka akan menambah pengetahuan globalnya. Bahwa mereka itu bukan cuman anak yang tinggal di daerah tersebut gitu, tapi juga ada anak-anak lain tinggal di daerah yang berbeda, mempunyai budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Kemudian mempelajari ragam media dengan menggunakan teknologi, anak-anak tentunya terekspos pada media yang berbeda-beda. Ada media visual, ada suara, ada bunyi, ada musik, ada dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti pelajari tentang augmented reality misalnya, di situ anak-anak akan terekspos pada dunia 3 dimensi dan mereka bisa berada di tempat yang sama dengan dunia 3 dimensi. Nanti akan saya tunjukkan di video-video yang akan datang. Oke, kemudian mempelajari ragam lingkungan. Seperti tadi saya bilang bahwa mungkin ada seorang anak tinggal di sebuah daerah, dia pikir lingkungan yang ada itu hanya yang ada di sekitar mereka. Tapi kita perlu memperkenalkan si anak pada lingkungan-lingkungan yang berbeda. Mungkin budaya yang berbeda di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Sehingga mereka mengetahui bahwa mereka adalah anggota masyarakat dunia atau anggota masyarakat global. Gitu ya. Oke, itu prinsip yang kedua tadi. Nah, kalau ketika kita menggunakan alat teknologi, sebaiknya kita melibatkan anak usia dini dalam kegiatan tersebut. Lagi-lagi bukan sebagai pengguna pasif, tapi pengguna aktif. Jadi kita bisa meminta siswa misalnya kegiatan membuat poster yang kalian lakukan kemarin. Itu sebetulnya bisa dilakukan bersama-sama dengan anak usia dini. Anak-anaknya disuruh ambil foto, cari misalnya foto bunga, foto daun, foto rumput, dan lain-lain. Lalu kita membuat poster tentang lingkungan sekitar bersama-sama. Membuat posternya tentu dibantu oleh guru, tapi ketika mengambil foto, biasanya anak-anak sudah mulai bisa. Gitu ya. Kemudian yang perlu difikirkan adalah digital gap. Jadi ada anak-anak yang mungkin tidak punya akses yang mumpuni terhadap alat teknologi, ada juga yang tidak punya koneksi internet dan lain-lain. Jadi memang sih ketika berhubungan dengan siswa yang low income, yang sosial ekonomi kurang baik, siswa cenderung menjadi pengguna pasif dari teknologi daripada pengguna aktif teknologi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu teknologi sebaiknya digunakan untuk memperkuat komunikasi dengan orang tua, guru, dan teman. Jadi ketika menyarankan anak untuk menggunakan teknologi, guru selalu harus berkomunikasi dulu, gitu ya. Kalau ini pembelajarannya di rumah, komunikasikan dengan orang tua. Apa sih yang perlu dilakukan? Berikan bantuan kepada orang tua atau pendamping anak-anak bagaimana mendampingi si anak usia dini ini ketika mengakses teknologi. Pendampingan orang dewasa itu penting sehingga mungkin tidak semua orang dewasa tahu bagaimana cara mendampingi anak usia dini. Kita perlu pikirkan pertanyaan apa sih yang perlu disampaikan kepada anak usia dini, bagaimana memandu anak-anak ketika menggunakan teknologi. Gitu.
Nah, yang terakhir adalah prinsip yang keempat, teknologi akan memberikan manfaat yang lebih baik jika anak-anak mengaksesnya bersama orang tua atau yang lebih dewasa. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan saya yang tadi, gitu ya. Ketika anak usia dini akan menggunakan alat teknologi, sebaiknya difikirkan sebelum menggunakan alat teknologi, apa sih yang perlu dilakukan? Perlu bercakap-cakap dulu, dikenalkan dulu, kontennya ini akan seperti apa, menarik tidak, apa yang akan mereka lihat, dan lain-lain. Jadi disiapkan dulu secara kognitif. Kemudian pada saat menggunakan alat teknologi, boleh sih mereka dibiarkan, maksudnya dibiarkan untuk berinteraksi dengan medianya, tetapi nanti setelahnya perlu ditanya-tanya lagi, tadi nonton apa, tadi bermain apa, suka atau tidak. Jadi mereka dibantu untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Oke, jadi itu tadi 4 prinsip yang perlu kita pikirkan ketika menggunakan alat teknologi. Beberapa mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi tidak dalam bentuk prinsip yang lengkap seperti ini. Sehingga kalian mendapatkan penguatan bahwa ketika menggunakan teknologi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, ada hal-hal yang perlu dikuatkan, yang perlu si anak perlu didampingi, jadi orang tua pun perlu diberi pemahaman ketika menggunakan alat teknologi. Oke, sekian dulu video dari saya tentang 4 prinsip penggunaan alat teknologi. Pada video selanjutnya, kalian akan mulai membuat media pembelajaran interaktif yang cukup sederhana, tapi cukup menarik untuk anak usia dini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.